Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan nikmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rezeki yang banyak dan berkah serta senantiasa sehat walafiat, jauh dari penyakit dan mara bahaya lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sejarah. Tepatnya sejarah seorang maestro ternama asal Indonesia. Beliau membuat nama Indonesia harum di benua Eropa di zaman kolonial Belanda. Siapakah beliau? Beliau adalah Raden Saleh, seorang maestro lukis. Beliau adalah pelukis yang sangat dihormati, sangat disegani. Bukan hanya di negara Indonesia, Nusantara, tetapi sampai di negeri Eropa sana. Karya-karyanya dinilai sangat berharga dan bernilai historis yang sangat tinggi oleh para pakar dan para ilmuwan di Eropa sana. Pada zamannya, Raden Saleh ini sangat dihormati. Beliau pernah hijrah ke Eropa sana selama beberapa tahun, dan di sana beliau sangat dihormati di negara Prancis, Belanda, sampai Jerman sana. Bahkan beliau seringkali diundang oleh para bangsawan Jerman, oleh keluarga kerajaan Jerman. Beliau sering diundang untuk diminta melukis, entah melukis para anggota kerajaan maupun melukis yang lainnya. Yaitu semua adalah karena kejeniusan Raden Saleh dalam hal melukis. Namun tidak banyak yang tahu, ternyata Raden Saleh ini adalah seorang Habib, seorang Sayyid keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan sebuah isapan jempol, bukan omong kosong. Ini yang saya pegang ini adalah kitab Al-Madkhal ila Tarikh Islam fi Syarqil Aqsa, ya, karya Al-Alamah Said Alwi bin Thohir Al-Haddad atau Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor. Dalam kitab ini beliau memaparkan sebuah fakta. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna katsiran minan nasi ya'rifuna rasam asy-syahir. Sesungguhnya banyak orang mengetahui seorang maestro pelukis asy-syahir yang sangat terkenal, Raden Saleh, bernama Raden Saleh. Wala ya'rifun annahu, dan mereka jarang yang tahu bahwasanya beliau adalah, bahwa nama asli beliau adalah Saleh bin Husain bin Awad min Ali Yahya bin Yahya. Jadi beliau ini adalah seorang Habib dengan marga bin Yahya, dari keluarga Al bin Yahya, yang kebanyakan mukim di kota Masileh, Hadramut, di dekat Tarim sana. Ya, jadi beliau adalah seorang Habib yang mengharumkan nama Nusantara ke seantero dunia dalam hal kesenian. Min asli Arabi, beliau seorang Arab asli, Arab tulen, seorang Habib keturunan Nabi. Wa ummuhu, dan umumnya adalah bintu Amiril Lasem. Ibunya adalah putri Bupati Lasem yang bernama Kiai Bustom. Karena itu di Eropa beliau lebih dikenal sebagai Raden Saleh Bostaman. Ya, Bostaman adalah nama kakeknya dari ibunya, Bustom, Kiai Bustom. Kemudian di dalam
majalah Tempo pernah dilaporkan bahwasanya salah satu lukisan Maestro Raden Saleh baru-baru ini ditemukan menggantung di balai kota Saint Armand Motron yang letaknya di dekat Paris, Prancis. Kemudian lukisan ini diteliti. Lantas Kementerian Luar Negeri Prancis melaporkan bahwasanya lukisan itu datang ke Prancis pada tahun 1847 untuk dipasang di sebuah pameran. Jadi lukisan ini datang pada tahun 1847, diminta dari Raden Saleh untuk dipasang di sebuah pameran di Prancis. Pada katalog pameran tercantum dengan jelas nama pelukisnya. Ya, di situ di katalog pameran itu terdapat tulisan Raden Saleh bin Jagja, ya, atau Raden Saleh bin Yahya. Jadi ini juga menjadi bukti bahwasanya Raden Saleh ini adalah seorang Habib dari keluarga bin Yahya. Lukisan ini besarnya 3x4 meter. Lantas setelah pameran, lukisan ini dibeli oleh Museum Louvre seharga 3.000 francs. Dan transaksinya tercatat pada tanggal 12 Juli 1847. Dan pameran itu berlangsung pada tahun yang sama. Nah, lukisan itu diberi judul oleh Raden Saleh Perburuan Kijang di Jawa. Jadi sebetulnya judul lukisan itu adalah Perburuan Kijang di Jawa. Setelah dibeli oleh Museum Louvre, lukisan itu kemudian diangkut ke Saint Armand Motron atas permintaan wali kota waktu itu yang bernama Émile Dumas. Ketika itu kota Saint Armand Motron sedang membangun sebuah museum. Nah, untuk meramaikan museum itu, wali kota Émile Dumas meminjam lukisan Raden Saleh dan memajang lukisan beliau di balai kota itu. Raden Saleh lahir pada tahun 1807. Ada yang bilang tahun 1811. Ada juga yang bilang 1814. Bakat beliau sudah terlihat sejak kecil. Pada usia belasan tahun itu beliau sudah membuat karya lukis seperti para maestro-maestro besar. Sehingga guru pelukisnya waktu itu orang Belanda bernama Payen. Ya, J.J. A.A.J. Payen. Sang guru kemudian merekomendasikan Raden Saleh untuk tinggal di Eropa dan berkarir di sana. Hasilnya sungguh mencengangkan. Selama 20 tahun tinggal di Eropa, beliau menjadi pelukis yang menjembatani dunia timur dan barat. Pada paruh abad ke-19, lukisan beliau mewarnai khasanah seni di Eropa, termasuk mendapat banyak penghargaan di Belanda, Jerman, dan Perancis. Lukisan-lukisannya menjadi daya tarik dalam Exposition Universelle Coloniale di Amsterdam pada tahun 1883. Itu tadi ya, sekelumit dari sejarah Raden Saleh, seorang Habib yang fenomenal, yang menggemparkan dunia di masa itu, dan namanya tentu saja mengharumkan Indonesia, mengharumkan Nusantara ke seantero dunia, terutama di Eropa. Jadi jangan mengecilkan peran habaib di Nusantara. Mereka sangat berjasa dan berperan bagi negeri ini. Ya, demikian dulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.